Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Ahmad Syadila dari kelas MN24G, perwakilan dari kelompok 1 dari mata kuliah Statistika, akan mempresentasikan hasil praktikum statistik dengan topik uji T dependen dan uji T independen. Praktikum ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pelatihan terhadap peningkatan skill kewirausahaan UMKM di Kabupaten Karawang. Pada uji T dependen, data yang dianalisis berasal dari skor pretest dan posttest 30 peserta pelatihan kewirausahaan. Pretest dilakukan sebelum pelatihan dan posttest setelah pelatihan. B. Uji normalitas. Hasil uji normalitas dengan Shapiro-Wilk menunjukkan nilai signifikansi pretest adalah 0,075 dan posttest 0,000. Ini berarti data pretest berdistribusi normal tetapi pretest tidak. Karena salah satu data tidak normal, maka uji T tidak dapat langsung dilakukan dan diganti dengan uji Wilcoxon. Selanjutnya saya akan membahas hasil analisa distribusi dari data yang kita miliki, yaitu peningkatan skor setelah pelatihan dengan metode uji T dependen, di mana dari hasil analisa kita bisa melihat bahwa rata-rata skor peserta atau skor sebelum pelatihan adalah 54,37. Kemudian setelah peserta mengikuti pelatihan, rata-rata skor potensi mereka meningkat menjadi 57,87, yang artinya secara definitif angka-angka ini jelas menunjukkan adanya peningkatan skor setelah pelatihan dilaksanakan. Ini adalah indikasi awal yang sangat baik bahwa program pelatihan yang dijalankan memberikan dampak positif terhadap kemampuan atau pengetahuan peserta. Tentu saja untuk memastikan apakah peningkatan ini signifikan secara statistik, kita perlu melanjutkan dengan uji hipotesis, di mana dari gambaran deskripsi ini saja kita sudah bisa melihat tren peningkatan yang menggembirakan. Baik, selanjutnya untuk T dependen uji korelasi dan period sample testnya. Hasil uji korelasinya antara pretest dan posttest menunjukkan koefisien korelasi 0,119 dengan signifikan 0,531. Karena nilai sig kurang dari 0,05 maka tidak dapat hubungan signifikan antara kedua variabel. Untuk period sample testnya, uji T menunjukkan nilai T hitung sebesar minus 11,165 dan signifikansi 0,000. Karena lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak, yang artinya terdapat perbedaan signifikan antara skor pretest dan posttest. Ini membuktikan bahwa pelatihan berpengaruh terhadap peningkatan skill kewirausahaan. Hasil dari uji Wilcoxon, negatif rank atau selisih negatif antara skill hasil pelatihan wirausaha untuk pre-test dan post-test adalah 0, baik itu pada B, C, nilai N, min rank, atau sum of rank. Nilai 0 ini menunjukkan tidak adanya penurunan dari skor pre-test ke skor post-test. Pada positif rank atau selisih positif antara skill hasil pelatihan wirausaha untuk pre-test dan post-test, terdapat 29 data positif. Artinya 29 peserta pelatihan mengalami peningkatan skill wirausaha. Min rank atau rata peningkatan tersebut 15,000. Sedangkan jumlah ranking positif atau sum of rank sebesar 435,00. TIS adalah kesamaan nilai pre-test dan post-test. Nilai TIS adalah 1. Artinya bahwa tidak ada nilai yang sama antara pre-test dan post-test.
Uji Wilcoxon ini memperkuat hasil sebelumnya. 29 peserta mengalami peningkatan skor, 1 orang stagnan, dan tidak ada yang menurun. Ini membuktikan bahwa pelatihan berhasil meningkatkan kemampuan para peserta. Nah, untuk uji T independen sendiri, data diambil dari omset per hari pedagang bakso dan mie ayam. Kelompok pertama berjualan di ruko dan mengikuti pelatihan. Kelompok kedua berjualan menggunakan gerobak dan tidak dilatih. Masing-masing kelompok yaitu berjumlah dengan 9 orang. B. Uji normalitas. Uji normalitas menunjukkan nilai signifikansi 0,551 untuk kelompok dilatih dan 0,497 untuk kelompok tidak dilatih. Keduanya melebihi 0,05 sehingga data tersebut dikatakan berdistribusi normal. Hasil analisa deskripsi uji T independen khususnya tentang perbandingan omset antara dua kelompok. Kita memiliki data dari dua kelompok, yaitu kelompok yang dilatih dan kelompok yang tidak dilatih, yang mana kedua kelompok tersebut pasti memiliki perbedaan rata-rata omset yang didapat. Saya akan menjabarkan rata-rata omset dari masing-masing kelompok, yaitu pertama untuk rata-rata omset kelompok yang dilatih adalah sebesar 490,5, sedangkan rata-rata omset kelompok yang tidak dilatih hanya mencapai 253,38. Mengapa dari angka-angka ini berbeda? Secara deskriptif sangat jelas terlihat bahwa kelompok yang mendapat pelatihan memiliki pendapatan atau omset yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok yang tidak dilatih, di mana ini dapat memberikan gambaran awal yang kuat bahwa pelatihan yang diberikan mungkin berkontribusi positif terhadap peningkatan omset. Tentu saja, untuk memastikan apakah perbedaan ini signifikan secara statistik dan bukan hanya kebetulan saja, kita perlu mengetahui dengan uji T independen yang sebenarnya. Namun dari data deskriptif ini, dari data deskriptif ini saja kita sudah bisa melihat adanya kecenderungan yang menarik dan menjanjikan. Untuk uji T independence, Leibniz test menunjukkan nilai di 0,777, artinya varians antara kelompok itu homogens. Nilai signifikansi uji T adalah 0,000 kurang dari 0,05. Maka HO itu ditolak, yang artinya ada perbedaan signifikan antara kedua kelompok. Dari hasil uji dua analisis yang dilakukan, baik uji T dependen maupun independen, menunjukkan bahwa pelatihan kewirausahaan mampu meningkatkan skill peserta dan berdampak pada peningkatan omset. Sekian dari kami, mohon maaf jika banyak kesalahan dalam menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.